Oke, ada lagi yang lain? Iya paling, kalau misalnya emang masih ada yang belum dapat partner, apa ya, mungkin besok ya dipastiin gitu siapa-siapanya aja. Besok, gini deh, kalian nanti salah satu aja misalnya tadi Zidane sama Sylvie salah satu aja ngomong ke aku buat kayak, aku partner sama Zidane gitu. Bisa nggak kayak gitu teman-teman? Jadi aku nanti bikin Excel-nya gitu, buat siapa aja sama siapa. Biar ada nanti juga aku share di grup angkatan biar semuanya bisa tahu gitu. Ada yang belum punya apa enggak segala macam. Jadi lebih gampang nyocok-nyocokinnya. Boleh ya? Oke. Halo, kenapa? Siapa itu? Aku Kenapa Bi? oke. Hah? Nggak bisa tadi nggak kedengeran Bi. Why? Mau oke doang. Oh, oke. Oke, oke. Ya, jadi gitu. Ya, jadi ya nanti coba chat aku ya soal konfirmasi kalian sama siapanya. Nanti aku biar bisa plotin ke Excel jadi ada database-nya gitu biar ke kaliannya juga tahu, oh ini yang belum dapet. Jadi ya aku ngarepinnya juga kalau misalnya ada yang belum dapet, teman-teman bisa bantu nyocok-nyocokin juga gitu. Paling itu kalau buat partner, terus paling mau jelasin selanjutnya. Jadi ada dua pilihan nih kurang lebih. Kalian mau di tugas akhir tuh ya, kalian mau ngambil penelitian dulu atau perpap dulu. Sebenarnya kedua hal tersebut itu pasti ada plus minusnya. Kayak gitu. Nah, tergantung nanti dari kondisi, posisi, dan kesiapan kalian menghadapi yang mana dulu. Gitu. Nanti bakal dijelasin sama aku buat apa-apa aja minus dan plusnya. Makanya ini cukup penting gitu. Karena takutnya kalian kayak ke bawah apa ya, mau penelitian dulu biar ini. Cuman nanti pas di jalan, ternyata kalian nggak sanggup buat ngejalaninnya. Nah, itu kan jadi masalah. Bukan ke kalian aja secara pribadi, tapi kan juga ke partner. Karena kan kalian jalan berdua nih. Kayak gitu. Gitu juga sebaliknya, mau perpap dulu, tapi ntar ada kendala ini. Nah, itu harus disampaikan di sini. Biar teman-teman paham, ngerti, dan siap buat ke depannya. Kayak gitu. Nah, karena memang disuruh milih dan ada kuotanya. Jadi kalau untuk kuota penuh, jadi basically kalau misalnya teman-teman mau ambil penelitian dulu di semester 7, berarti kan penelitian dulu baru perpap nanti di semester 8. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil penelitian dulu di semester 7, besok ketika perwalian, teman-teman harus ngambil namanya penulap. Jadi kalau misalnya mau penelitian di semester 7, teman-teman harus ngambil penulapnya di semester 6. Kalau misalnya teman-teman mau perpap dulu di semester 7, berarti nanti semester 6 yang nggak ngambil penulap, teman-teman ngambil penulapnya di semester 7 buat penelitian di semester 8, kecepatannya. Jadi intinya kayak gitu sih, kurang lebih. Jadi mundur satu semester buat nyiapin penulap. Itu penulap tuh kayak gimana? Penulap tuh kayak proposal, kita ngajuin proposal tentang apa yang bakal jadi objek penelitian kita berdasarkan judul yang dikasih atau dirilis sama dosen-dosen. Jadi nanti sistemnya adalah ketika teman-teman ngambil penulap, itu nanti akan ada judul-judul yang keluar dari dosen. Nah, judul-judul tersebut harus teman-teman pilih, jadi sistemnya rebutan. Dan nggak dikasih tahu dosen pembimbingnya bakal siapa. Kayak gitu. Nah, paling itu sih. Terus, tar dulu bentar lagi. Ada yang mau tanya dulu nggak dari situ? Sok. Di sini aku kecepatan. Judulnya itu dikasihnya itu nanti pas semester depan atau pas udah kita perwalian langsung dikasih judul? Pas mulai semester, Sal. Pas semester 6 mulai. Tuh, oke. Dari Salsa cukup dulu nggak? Ini. Oke, makasih. Oke. Fik, aku nggak bisa bedain penulap dan penelitian. Jadi penulap itu adalah proposal. Kayak teman-teman mau ngejalanin kegiatan nih, ada proposalnya dulu. Ada yang harus kayak pengajuannya dulu. Sebelum nantinya kayak teman-teman melakukan hal yang
teman-teman cantumkan di proposal. Intinya mah kayak gitu. Itu penulap tuh kayak gitu. Nah, penulapnya itu harus 1 semester mundur di belakang penelitiannya. Misal, tadi yang aku bilang, ini takutnya kecepatannya. Teman-teman mau penelitian di semester 7, maka teman-teman harus ngajuin proposal atau penulapnya itu melakukannya di semester 6. Itu jadi semester 7 teman-teman tinggal penelitian. Kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan dulu lagi? Sok. Yang nanya, berarti kalau misalkan orang mau penelitian semester 7, semester 6, semester depan itu harus sudah penulap. Betul. Anjir. Oh gitu. Dan barang Labtek 2. Oke, aku. Mau nanya. Sok. Jadi kalau misalnya pengen perpap dulu, nanti penulapnya pas perpap gitu. Ya, betul. Semester 7. Jadi waktu semester depan penulapnya nggak diambil, jadi ganti yang lain gitu. Iya, nggak diambil. Kalau di semester depan. Oke. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Halo. Ya, Mau nanya. nggak kedengeran, Jal. Kencengan lagi. Mau nanya. Nah, Nanya. sip. Sok. Itu kan tadi penulap tuh ada kuotanya, berarti nggak bisa semua ngambil penulap ya? Betul. Jadi sistemnya rebutan lagi. Makanya. Nanti sebenarnya aku bakal ngedata sih. Jadi aku pengennya. Ini mah aku pengennya. Aku pengennya aku bisa ngedata teman-teman siapa aja yang mau penulap dan sanggup, ataupun mau mau perpap dulu dan sanggup. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya decision teman-teman. Nanti aku bakal sampein aja soal plus minusnya. Teman-teman ngambil penulap dulu atau ngambil perpap dulu, aku bakal sampein. Nanti keputusannya balik lagi ke teman-teman sama partner. Gitu. Makanya tadi aku pertama bakal nanyain dulu soal partner. Teman-teman udah dapat partner apa belum? Gitu. Gimana, Jam? Udah, cukup, Jal. Nggak kedengeran. Oke, makasih, Pik. Oke. Ya, sama-sama. Ya gitu. Sampai mana ya tadi? Ya, jadi penulap tuh kayak gitu sistemnya. Nanti bakal dirilis judul-judul apa aja yang akan jadi bahan penelitian teman-teman. Tapi tidak akan dicantumkan nama dosennya. Gitu. Dan terus pemilihan judul ini sistemnya bakal rebutan, bukan hanya di angkatan tapi juga sama angkatan atas kan, karena ada itu dari 2017 plus yang mungkin akan ngambil penelitian juga gitu. Kalau ngambil perpap plus Labtek 2 enggak, perpap semester 7. Jadi besok tuh atau semester 6 kalau misalnya teman-teman enggak ngambil penelitian duluan, semester 6 tuh cuma Labtek 2 aja gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke, lanjut ya. Jadi kayak gitu. Buat penulap sendiri sistemnya akan seperti itu. Nah, penulap ini nanti akan diiringi sama yang namanya seminar pertama, yaitu ada kayak sidang. Sidang atau di TK itu ngomongnya seminar. Nah, sidang yang pertama. Jadi setelah kalian nyusun penulap itu akan dibawa ke sidang pertama kalian dari 5 sidang. Jadi 1/5. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ngelaksanain penulap. Kayak gitu. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan bahwa teman-teman harus sidang di semester 6. Gitu. Paling itu. Terus jadi sistemnya kayak gitu kalau penulap. Terus yang mau kesampaian selanjutnya adalah bebannya. Jadi kalau misalnya di semester 6 teman-teman ngambil penulap, berarti akan bareng sama yang namanya Labtek 2. Nah, Labtek 2 ini sebenarnya masih ada 2 kemungkinan kan. Bisa itu online lagi ataupun jadi offline. Anggap aja lah kita ngambil worst scenario atau kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya Labtek 2-nya offline.
Nah, di sini nih, hal ini harus teman-teman pertimbangkan matang-matang, baik di diri teman-teman sendiri, ataupun dengan partner. Karena kita kan juga di sini kan sekarang LabTech 1 online. Belum terbiasa sama yang namanya LabTech sesungguhnya gitu. Besok, kalau misalnya LabTech 2 offline, teman-teman sanggup nggak sambil nyusun namanya penulap? Itu yang harus dipikirin. Akan offline. Apa? Enggak, soalnya kalau dari kampus juga masih ada 2 opsi kalau buat praktikum. Kayak gitu, masih ada 2 opsi. Kalau perkuliahan mungkin akan online lagi, tapi untuk praktikum sendiri, penelitian di lab dan segala macam, masih ada kemungkinan 2 gitu. Soalnya kan kita teknik basicnya kan, agak susah juga kalau misalnya nggak langsung nyoba. Nah, anggap aja lah, sekarang mah kita ngomonginnya kemungkinan terburuk aja gitu. Takutnya, ini mah takutnya aja. Jadi offline, itu sih. Nah, itu harus dipertimbangin, maksud aku gitu sih. Kan sekarang belum ada kepastian bakalan atau enggak. Kayak gitu paling. Nah, itu harus dipertimbangin kalau misalnya teman-teman mau ambil penelitian duluan di semester 7. Terus, nah ini udah masuk plus minus ya, kalau misalnya teman-teman mau ambil penelitian dulu atau perpap dulu. Terus, kalau misalnya, bentar ya. Bentar. So, kalau dia mau nanya dulu, bentar aku lagi lihat ini dulu. Oke, mau nanggepin dari siapa nih? Hanji Pyong. Tapi nggak didiskusin dulu sama Kak Prodi. Gimana ya? Nanti mungkin diskusinya akan jadi kalian sama Wali sih sebenarnya. Terus kenapa 17? Basicnya tuh 17 kemarin beberapa banyakan malah lebih ngambil penulap, udah selesai gitu penulapnya, udah sidang juga mereka. Tapi memang dia karena COVID dan dosen-dosen tuh nggak mau kalau misalnya mahasiswanya pakai data sekunder, jadi maunya ngeran langsung. Jadi semua 17 tuh kemarin diarahin buat semester 7-nya LabTech walaupun udah penulap di semester 6-nya. Kayak gitu. Nah, itu emang kasus khusus di 2017. Tapi untuk kita 2018 belum ada kepastian sama sekali. Mungkin nanti ketika kalian perwalian bisa sambil ditanya, Kak. Gitu. Paling sih. Terus apa lagi? Oke, itu kalau misalnya teman-teman, itulah beban teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ambil penelitian itu di semester 7. Selanjutnya kita ngomongin tentang kalau misalnya teman-teman mau perpap duluan di semester 7. Nah, di semester 7 berarti kalian di semester 6 itu agak longgar karena cuma LabTech 2 aja, nggak longgar banget sih. Karena LabTech 2 aja dan matkul yang lain. Makanya tadi aku nyampein juga bahwa kalian harus ngelis mata kuliah apa aja yang memang harus mengulang. Itu. Jadi itu juga jadi bisa dipertimbangkan. Karena kalau ngulang di tingkat 4, takutnya keteteran sama tugas akhir yang lain. Tuh. Anak wali Pak Diki. Ya Allah udah. Ya itu makanya Pak Diki emang susah. Terus lanjut. Pik. Ya, so. Perwaliannya Rabu kan, bukan besok? Emang iya Rabu ya? Gue kira besok. I don't know. Rabu, besok Besok itu mah buat 20. 20. Oh, ya udah. Ya, berarti hari Rabu. Gitu. Jadi berarti aku minta kepastian dari kalian deh buat siapa aja yang belum dapat partner sampai hari Selasa. Ya Selasa deh. Selasa nggak apa-apa. Selasa siang. Tuh. Sambil nyampein juga aja mau penelitian dulu apa perpak dulu. Tapi ini ya disampein dulu lah plus minusnya. Terus kayak gitu. Nah, berarti di semester 6 kalian tuh harusnya kalau misalnya cuma LabTech 2 aja ngambil tugas akhir itu bisa sambil
ngulang. Maksud aku tuh gitu, ya udah kalian habisin dulu aja yang ngulang-ngulang ini di semester 6, ya gitu, yang genap ya. Itu kalian ngulang deh yang emang perlu dibagusin dan segala macem. Karena kadang kalau dulu ya sama Pak Junun tuh kadang suka ditanyain kalau misalnya masih ada nilai yang jelek, tapi udah ngambil tugas akhir. Tuh, tapi ya nggak tahu deh kalau sekarang. Nanti didiskusin saja sih sama kapro di sini, sama wali kalian masing-masing. Yang walinya cuek-cuek aja ya udah. Berarti harus mikir sendiri. Ya gitu intinya. Terus minusnya lagi, enggak minus sih, bukan minus sih, tantangannya lagi. Jadi mau bilang dulu, kalau misalnya perpap itu kan ada semester ganjil sama semester genap, atau semester 7 sama semester 8 kan, tergantung kita ngambilnya di mana. Nah, semester 7 itu pembimbingnya udah pasti sama Pak Jono. Nah, plusnya di Pak Jono itu adalah teman-teman bakal lebih paham dan ngerti gitu soal perpap tuh kayak gimana. Karena ini akan dibarengi sama minusnya. Minusnya adalah Pak Jono tuh agak detail dan evalnya lama gitu kan, dan evalnya lama dan sering gitu. Nggak sering sih, 5 berarti. 5 kali. Nah, ini tuh evalnya lama, bisa kayak 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, kayak gitu. Nah, ini yang minusnya. Minusnya itu di sini kalau sama Pak Jono. Cuma nantinya kalian jadi benar-benar ngerti soal gimana caranya merancang pabrik atau perpap itu sendiri, benar-benar ngerti. Nah, untuk yang ngambil genap, ini sebenarnya buat dosen pembimbingnya ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah Bu Rini, kedua adalah Pak Diki, atau Bu Maya. Antara ketiga ini. Jadi nggak pasti Bu Rini, karena mungkin aja Bu Rini tuh ke Jerman suatu saat buat penelitian lagi. Karena kemarin sebenarnya udah mau ke Jerman lagi, cuma nggak jadi atau cancel gara-gara COVID. Itu jadi mau lanjut di Jerman, Bu Rini tuh penelitian lagi. Cuman kemarin belum jadi berangkat. Nah itu nih kalau misalnya di genap tuh ada tiga kemungkinan ini. Kalau misalnya dapat Bu Rini gimana, nah itu kalian pikirin sendiri sikap Bu Rini kayak gimana. Nah kalau misalnya dari 2017 yang aku udah hasil sharing lah ini, Bu Rini tuh emang gitu nggak terlalu ketat kayak Pak Jono. Cuma Bu Rini tuh kadang di akhir-akhir yang menyusahkan. Jadi kayak di perjalanan perjalanan ngerancang perpap tuh Bu Rini santai-santai aja, kayak nggak kayak Pak Jono. Cuma di akhir-akhir kadang suka dipermasalahin. Kayak terus kenapa ini kayak gini, gitu. Tapi itu di akhir gitu, di ujung udah pengen kelar nih, tapi revisi banyak kita revisinya ya. Itu yang kadang dikeluhkan nih sama mahasiswa-mahasiswa yang perpapnya sama Bu Rini. Jadi mereka kayak harus apa ya namanya? Yang banyak gitu yang harus dirubah dari awal. Jadi agak sulit di situnya kalau hasil sharing ya ini. Dan kebanyakan kalau misalnya teman-teman nanya tentang perpap ke mahasiswa bimbingan Bu Rini yang perpapnya sama Bu Rini itu pemahamannya kurang gitu. Karena kebanyakan mereka juga kayak apa ya, lebih acuannya tuh lebih ke punya cutting gitu, bukan lebih ke pemahaman sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya ke mahasiswa yang bimbingannya sama Pak Jono atau di bawah Pak Jono perpapnya, itu bakal lebih paham dan segala macam. Nah ini balik lagi ke keinginan kalian buat mau seperti apa gitu. Kalau misalnya mau benar-benar paham tentang perpap, terus mau capek dikit, ya silakan pilih Pak Jono dulu, perpap sama Pak Jono. Terus kalau misalnya memang maunya agak santai aja, yang penting kelar dan ya pemahamannya kurang, dan kayak tadi gitu, aku coba ngasih tahu juga gitu dari 17 tuh lumayan banyak yang katanya kalau misalnya mau ini tuh di akhir-akhir banyak revisi dan kayak, tapi di akhir-akhir gitu yang mempersulit. Itu sih jadi ya itu pertimbangkan. Terus juga itu kalau sama Bu Rini. Nah, kemungkinan ada 3. Kemarin tuh kayak aku ngobrol sama Dipang, sama 17 juga. Ada Pak Diki atau Bu Maya. Kalau misalnya Bu Rininya nggak bisa jadi pembimbing, kayak gitu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nih, teman-teman, matang-matang. Kalau misalnya dapat Pak Diki gimana, kalau misalnya dapat Bu Maya gimana gitu perpapnya. Gitu. Oke, paling itu sih. Sampai situ dulu deh. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sok. Pik mau nanya.
Fikri, Ya, sok. Fikri mau nanya kalau misalkan nih, misal ya, misal aku teh ngambil perpap dulu, nah berarti buat semester 6 itu teh pengganti si penulapnya apa? Gimana pengganti gimana maksudnya, Bi? Jadi kan kita tuh nggak ngambil, kan seharusnya semester 6 tuh penulap kan. Nah Ya. kalau misalkan nggak ngambil, penggantinya si penulap teh apa gitu? Apa nggak ada, udah weh kosong gitu? Ya. Makanya tadi aku sampein sebenarnya nggak ada kalau misalnya buat tugas akhir kayak gitu nggak ada di semester 6 kalau misalnya kalian nggak ngambil penulap di semester 6. Tapi ya menurut aku itu bisa jadi momen buat ya tadi yang aku udah sampein juga, teman-teman bisa ngulang mata kuliah yang masih emang teman-teman harus ngulang atau mau ngulang, mau diulang gitu karena nilainya kurang bagus atau seperti apa. Karena kalau dulu aku tadi cerita juga, kalau misalnya dulu Pak Jono kadang suka komen kalau misalnya teman-teman ngambil apa namanya, udah ngambil kayak tugas-tugas akhir kayak perpap dan lain-lain, tapi nilai di bawah tuh ternyata masih banyak yang jelek. Kadang suka komen gitu. Thank you. Yup. Terus juga aku mau nyampein bahwa antara penulap sama perpap, jadi basically harus ada yang ngambil perpap gitu. Karena kalau misalnya semester depan nggak ada sama sekali yang ngambil perpap, karena kan ya gitulah dari berarti kan 17 sudah ngambil perpap semua kan. Nah, ya gimana kalau yang jeleknya nilai genap, ganjil maksudnya. Ya itu makanya dipertimbangin sendiri, kan yang tahu listnya kalian kan. Nah, aku lanjutin yang tadi lah. Jadi sebenarnya harus ada yang ngambil perpap gitu karena dikhawatirkan kalau misalnya dari teman-teman, pertama kuota penulap itu kan nggak banyak. Yang kedua adalah teman-teman tuh harus ada yang ngambil perpap di semester duluan atau di semester 7 karena kan yang ngajar Pak Jono. Nah, jangan sampai kosong banget gitu, jangan sampai nggak ada sama sekali karena takutnya dikhawatirkan nanti Pak Jono nggak akan mau ngajar lagi perpapnya di semester ganjil. Nah, itu bahaya sih karena bias kata 17 tuh Pak Jono tuh kalau ngambek suka gitu kan. Jadi waktu itu aja 17 kayak digituin juga karena digituin. Jadi ya aku harap sih ada teman-teman yang emang mau ngambil perpap dulu, tapi tolong dipertimbangkan gitu. Soal kayak tadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil penulap dulu dan lain-lainnya harus dipertimbangkan matang-matang, bukan hanya sendiri tapi sama partner. Itu kalau judul penulap itu ada berapa yang disediain? Sesuai sama yang ngambil sih biasanya, sesuai sama yang ngambil, cuma ya itu ngambilnya berebutan. Milihnya berebutan. Tapi kuotanya sendiri kan kita belum tahu karena belum perwalian kan, belum perwalian, jadi nggak tahu kuota tahun ini berapa karena tiap tahun beda. Gitu, Bu. Paling sih. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sampai situ dulu aja. Oke, yang pernah nanya nih, nggak sih nanya sama Kang Andri. Kalau ngambil penulap semester 6, terus perpap semester 7, terus semester 8 penelitian, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau perpap di semester 7, itu nggak boleh ngambil penulap di semester 6. Tapi kasus 2017 itu beda. Karena COVID kan, kayak tadi aku udah jelasin, 2017 tuh beda kasus. Jadi nggak normal lah kasusnya. Jadi kemarin semua yang udah penulap malah diarahin buat penelitian. Buat perpap dulu, baru nanti semester 8-nya lanjut penelitian. Gitu. Jadi beda kasus sebenarnya. Nggak tahu nih kasus kita bakal sama atau tidak. Nanti kalian teman-teman coba diskusiin sama dosen wali buat kayak gimananya gitu. Karena aku belum tahu, belum ngobrol juga sama dosen. Gitu.
sebenarnya nggak bisa, kalau berjalan normal tuh nggak boleh. Oke, terus ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjutin? So, Tapi kalau misalnya kalau misalnya online lagi, mungkin nggak? Mungkin. Kalau online lagi, aku rasa sih kalau misalnya pembelajaran kayak biasa itu bakal tetap online. Cuma laptek 2-nya ini gitu, nggak tahu. Dari Pak Jono juga yang aku tahu, Pak Jono ikhlas nggak ikhlas kita laptek online tuh. Ikhlas nggak ikhlas karena apa? Ya jadi masih kayak gitulah, nggak ikhlas soal laptek kita online tuh, karena menurut Pak Jono mungkin agak kurang soal ya kompetensinya nanti gitu. Fik, memastikan ini kan penulap sebelum penelitian. Nah, berarti partner penulap sama dengan partner penelitian. Betul. Partner penulap akan sama dengan partner penelitian. Makanya kalian akan 1 tahun berjalan bersama. Itu sampai sidang. Fik mau nanya. Besok. Aku masih bingung. Maksudnya kan kalau misalnya aku nggak ngambil penulap semester depan. Semester 7-nya kan perpap. Penulapnya tuh di semester 8. Gimana Sal? Ulang Sal. Ya kan, misalnya semester depan aku ngambil penulap. Ya. Semester 7-nya itu perpap kan? Terus penulapnya kapan? Semester 8? Gini. Jadi, suara. Bentar. Suaraku ngedengung. Jadi, penulap. Jadi sebenarnya normal ya, kita bicara normal lah, situasi yang normal. Kalau misalnya normal, teman-teman ambil penulap di semester 6, teman-teman harus penelitian di semester 7. Berarti perpapnya di semester 8. Ini normal. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil perpap duluan, berarti semester 6, teman-teman nggak ngambil penulap di semester 7. Teman-teman penulap bareng perpap. Kayak gitu, terus penelitiannya di semester 8. Kayak gitu, Sal. Tapi, kasus 2017, ini beda. 2017, itu di semester 6, ada yang ngambil penulap. Cuman mereka nggak bisa ngeran nih, karena ada COVID. Jadi dosen sepakat mungkin, karena mereka nggak mau, yang aku dengar sih, mereka tuh nggak mau mahasiswanya pakai data sekunder, maunya ngeran langsung. Jadi semuanya diarahkan untuk di semester 7-nya perpap dulu, baru nanti di semester 8 penelitiannya. Kayak gitu. Gimana? Terjawabkah, Sal? Oke, makasih. Yuk. Oke, bentar. So. Kalau penulap, penelitian, perpap, pasti perwalian ada batasan orangnya nggak? Apa semua bisa masuk di ketiga itu? Oke. Pasti ada. Itu khususnya I don't know sih, penulap ya kayak gitu sih, pasti ada. Tiap tahun ada kok, cuman kuotanya nggak tahu berapanya. Tuh, ada yang tanya lagi? Tuh. Mau nanya lagi? So, plus minusnya apa kalau misalkan kita penulap dibarengi sama perpap? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngambil perpap dulu nih, berarti teman-teman nggak penulap di semester 6. Keuntungan pertama adalah teman-teman bisa ngulang mata kuliah yang di semester genap itu di semester 6 gitu, dan agak lebih tenang karena cuma ngambil laptek 2 aja.
Jadi nggak terlalu berat, teman-teman. Apalagi kalau misalnya nantinya ternyata laptek 2 tuh offline. Amit-amitnya. Worst scenario atau kemungkinan terburuknya adalah hal tersebut kan. Kalau misalnya memang nanti teman-teman perwalian udah memutuskan, penelitian dulu udah ngambil penulap, terus ternyata laptek 2 offline, dar kan. Nah itu teman-teman harus bisa bertanggung jawab dan harus kayak sanggup gitu. Nah itu yang harus dipikirin benar-benar. Teman-teman harus sanggup ngejalanin laptek 2 secara offline yang dimana kita tuh belum merasakan laptek yang sesungguhnya. Jadi teman-teman harus bisa adaptif dulu soal keadaannya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman harus bisa ngimbangin sama nanti teman-teman udah dapat judul, terus harus ada evaluasi misalnya sama dosen pembimbing. Nah itu harus bisa ngimbangin gitu. Terus juga nanti nyiapin buat sidang di semester 6 tuh. Nah itu sih yang bakal jadi padat gitu di semester 6-nya kalau misalnya teman-teman ngambil penulap dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil di ngambil perpap dulu, berarti nanti penulapnya bareng perpap. Yang penting teman-teman di situ kan teman-teman posisi udah tingkat 4. Tingkat 4 itu pertama mungkin kemungkinan ya, yang aku tahu mata kuliahnya agak lebih sedikit, satu, kalau misalnya teman-teman emang udah ngehabisin dari bawah juga. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman tadi udah ngatur kayak gitu di tingkat 3-nya, yang ulang-ulang diulang, kayak gitu udah bakal lebih stabil menurut aku. Bakal lebih bisa fokus ke tugas akhir tersebut. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya perpap itu di semester 7, nanti itu semester 8 kalian agak longgar. Lumayan santai-santai lah, karena tinggal TA, terus ya KP kan bisa di semester pendek gitu. Atau tinggal KP atau sama KP gitu di semester 8-nya. Kayak gitu, paling. Gimana, Sal? Jadi positifnya kalau misalnya ngambil perpap di semester 7 tuh, nanti di semester 8-nya kalian agak lebih santai, dan menurut aku, ya teman-teman mungkin bisa sambil coba, kan udah semester 8 ya, mungkin teman-teman bisa sambil nyoba nyari kerja atau apa, atau ngembangin diri lagi. Kayak mungkin ada yang nanti mau masuk ke perusahaan yang emang butuh bahasa Inggris yang baik, dan sekarang jadi bisa sambil les. Nah, itu juga positifnya. Tapi ya, negatifnya kalian lumayan sibuk di semester 7-nya. Gitu. Itu sih. Tapi lebih riskan di laptek sih sebenarnya. Bakal lebih banget riskan di laptek 2. Karena takutnya, ya aku cuma menakutkan. Cuman takut kalau misalnya teman-teman ngambil penulap bareng laptek 2, tapi nggak bisa ngimbangin gitu. Benar-benar nggak bisa ngimbangin. Akhirnya mungkin dampak paling buruknya adalah teman-teman nggak lulus laptek 2 tuh kayak jadinya ke depannya nggak akan bisa lanjut gitu. Nggak bisa perpap juga, nggak bisa penelitian juga. Karena laptek 2-nya nggak lulus itu. Takutnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dipikirin matang-matang gitu sama partnernya juga. Gimana, sanggup nggak? Kalau misalnya emang nggak sanggup, jangan ambil resiko. Perpap dulu aja. Jadi di tingkat 4, kondisi udah mulai stabil, ya perpap bareng ini ya diimbangin aja gitu. Toh nggak akan riskan banget. Tuh, karena lebih riskan di semester 6. Karena ada laptek 2. Laptek 2 kalian nggak lulus, harus ngulang tahun depan. Itu masalah, riskan. Gitu. Gitu, Sal. Gimana, Sal? Cukup? Cukup. Makasih. Yuk. Ya, kalau KP itu sebenarnya kalian bisa ambil di SP. Jadi, basically semester 6 selesai sidang, harusnya libur, teman-teman KP. Ya gini lah, kehidupan kita 3 semester ke depan tuh udah nggak bisa jadi mahasiswa normal. Udah mahasiswa tingkat akhir. Ya, teman-teman harus bisa adaptif. Tuh, jadi yang mau penulap, apa. Itu, gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tolong jaga kewarasannya. Kalau yang plus minusnya. Terus, ya itu juga soal dosen pembimbing sih. Plus minusnya juga kalau perpap. Perpap di semester 8 itu masih ada random kemungkinannya bisa dosen pembimbingnya Bu Rini, bisa juga Pak Diki, bisa juga Bu Maya. Itu karena Bu Maya sekarang udah nggak buka prodi, jadi ada kemungkinan juga. Apalagi Bu Rininya misalnya ke Jerman, wah udah. Opsinya tinggal Pak Diki atau Bu Maya.
Fik, mau nanya. Sok. Itu teh sidang apa aja sih? Udah, oke. 1 penulap, 2 KP, 3 perpap, 4 progres namanya. Jadi penelitian nih, kalian penelitian udah mulai penelitian. Nah, penelitian tuh nanti dibagi 2. Ada seminar progres, ada seminar tugas akhir. Tugas akhirnya itu terakhir. Jadi setelah kalian selesai penelitian, hasilnya disampaikan di seminar tugas akhir. Gitu. Jadi 5. Jadi kayak penelitian tuh kayak pertamanya penulap dulu. Nanti ada apa namanya tadi? Ada progresnya. Lalu yang akhirnya gitu. Ya, 3. Kayak penelitian tuh ada 3 sidang. Sisanya perpap sama KP. Itu. Jadi kalau misalnya bayangannya ya, kalau misalnya teman-teman ngambil penulap dulu, berarti semester 6 teman-teman sidang pertama. Terus di semester pendek misalnya teman-teman KP, berarti semester 7 teman-teman sidang kedua. Kayak gitu. Terus di semester 7 juga ada berarti teman-teman sidang progres. Di semester 7 juga teman-teman seminar tugas akhir. Di semester 8, kalau ngambil perpap di semester 8, berarti teman-teman cuman sidang perpap gitu. Pik. Sok. Orang mau ngasih tahu, kemarin tuh orang dapat info dari Wapresma. Katanya buat buat Labtek 2 itu ada kemungkinan 70% tuh offline katanya. Dari Wapresma. Soalnya dari rapat-rapat FTI itu yang dibingungkan tuh yang emang butuh praktikum katanya. Makanya kemarin itu belum ngambil keputusan pasti sih katanya itu tuh. Tapi nggak tahu sih, cuman ya masih tahu dulu, takutnya ya emang benar jadi offline gitu. Ya harus dipikirkan juga. Betul. Thank you ya buat sama ini Vic, ya, yang DC emang kalau misalkan dari persentase kayak gitu ya harus emang benar-benar kayaknya jadi gitu offline. Makanya sih berat soalnya kalau misalkan offline. Terus orang sama pengen bilang aja kalau buat keputusan offline online-nya emang belum pasti. Ini balik lagi ke mahasiswa ITENAS-nya nanti aspirasinya kayak gimana. Soalnya dari kementerian orang juga kan yang bagian kayak mengkaji lagi gitu apa yang mau dituntut dari kuliah offline gitu. Jadi emang balik lagi ke mahasiswanya. Kalau mahasiswanya emang pengen praktek gitu, otomatis bisa kemungkinan besar prakteknya offline gitu. Oke. Ya. Sekarang kita tanya dulu lah ke anak-anak nih. Kira Labtek 2-nya mau offline apa online? Gak usah ditanya. Prakteknya online lah. Mati lah kalau offline. Enaknya mah praktek offline, laporan ketik ya enggak? Ya, benar sih. Itu sih. Benar sih, itu sih. Dan nggak usah ada pus-pusan itu sih. Ya, itu. Nah, itu. Tapi kalau mengingat waktu, nggak boleh lama-lama. Mengingat corona mah nggak mungkin prakteknya kayak yang dulu nggak sih? Soalnya kan ada apa namanya? Nggak usah buat protokol juga. Ada protokol, nggak mungkin sepadet dulu juga, kayaknya nggak tahu juga sih. Laporannya sih guys. Bakal gas, katanya Pak Jono tidak akan membiarkan kita damai. Ya betul. Tapi kita kena corona aja nanti. Wow. Nggak peduli. Halo. Ya. Intinya mah laporan harus ketik ya maunya. Betul. Oke. Halo. Ya, jadi ini kemarin tuh bukan emang kuliahnya, cuman ya emang kemarin tuh yang orang tahu tuh dari informasi yang orang dapat gitu. Emang dari FTI itu untuk praktikum tuh semuanya katanya mau di-offline-kan. Cuman ya untuk kelas-kelas yang lain kayak mata kuliah yang lain 50-50 antara offline sama online katanya. Itu juga sih tergantung keputusan dari rektoratnya. Ya. Itu aja sih. Oke, thank you teman-teman informasinya. Mau nambahin aja. Kalau kuliah mah angkatan 18 ke atas mah pasti online.
Kuliah normal ya? Kalau Kuliah biasa ya? Kalau praktek nggak tahu online kayak yang offline tuh cuma maba sama 19 orang dengar dari menteri orang. Ya. Sama sih, orang juga dengarnya kabar itu yang masih dipertimbangkan tuh sebenarnya praktikum aja. Makasih juga dari teman-teman KM nih udah ngebocorin informasi-informasi dari atas. Ya, orang juga dengar kayak gitu. Jadi kalau buat 2020 kemungkinan besar kuliahnya akan online offline, tapi untuk 2019 ke atas kayaknya bakal offline. Online kebalik tuh. Tapi praktikumnya ini pertimbangkan. Tapi ya itulah. Kalau misalnya dari tadi disampaikan 70% praktikum itu kemungkinannya bakal offline. Nah, itu juga jadi berarti harus pertimbangin buat teman-teman nih. Harus benar-benar jadi pertimbangan kalau misalnya mau penulap dulu. Ya, itu harus benar-benar jadi pertimbangan. Paling itu sih yang harus dipertimbangkan ya. Karena Laptek 2 riskan sih kalau misalnya teman-teman nggak kuat atau nggak bisa komitmen buat ngejalaninnya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Fik mau nanya. Top. Kan semester depan itu semester pendek kan kemungkinan KP ya? Yep. Berarti semester depan kita nyiapin apa aja buat KP? Oke. Cukup soal pertanyaannya? Cukup. Oke, untuk semester, kalau misalnya teman-teman memang mau ambil KP di semester pendek, itu berarti dari sekarang harus mulai nyari perusahaan mana aja yang membuka untuk teman-teman bisa KP, karena nggak fleksibel dulu sekarang tuh. Karena nggak semua perusahaan membuka untuk ada mahasiswa KP di sana. Baik itu secara online ataupun secara offline. Ada juga perusahaan yang tetap membuka kesempatan buat teman-teman bisa KP, cuma nggak bisa offline, tapi cuma online aja. Online tuh kayak gimana? Yang aku tahu karena aku punya teman juga yang lagi kemarin itu lebih tepatnya KP di salah satu perusahaan migas. Nah, dia itu sistemnya adalah lebih ke simulasi gitu. Kayak teman-teman nanti lebih banyak pakai HISIS dan lain-lain buat ngitung kasus-kasus yang nanti bakal kayak dikasih sama pabrik tersebut gitu buat teman-teman bisa pelajarin jadi bahan KP. Gitu. Jadi teman-teman kerjainnya di rumah atau di kosan mungkin nanti kalau misalnya Laptek 2-nya offline. Kayak gitu basicnya kalau KP-nya online. Tapi ada juga nih ternyata yang perusahaan tersebut sudah membuka peluang KP untuk offline atau secara langsung di lapangan. Nah, itu teman-teman sambil bisa nyari dan sharing bareng-bareng di grup angkatan. Kayak sharing aja, kayak udah nemu di mana yang udah buka. Saling sebar informasi aja sih, biar kayak kita tahu. Karena ya sekarang nggak se-fleksibel dulu buat KP itu. Dulu kayak kita bisa kemana-mana, bisa mungkin lebih gampang banget masuk ke Balongan, Pertamina Cilacap, kayak gitu-gitu gampang gitu. Seorang kan ada kemungkinan mereka nggak buka. Itu. Terus apa aja yang harus disiapkan? Otomatis teman-teman harus nyiapin proposal namanya. Jadi ketika teman-teman udah tahu nih mau KP di mana, nah teman-teman harus nyiapin yang namanya proposal lagi. Kayak penelitian lah, kita harus nyiapin proposal. Nah, ini proposal harus diserahkan minimal, setahu aku, itu minimal 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Berarti kapan? Ya deket-deket ini. Kayak paling sebulan 2 bulan ke depan gitu. Harus sudah tahu perusahaan mana yang mau teman-teman tuju, udah nyiapin proposalnya. Buat proposalnya kayak bentuknya kayak gimana, nah teman-teman bisa coba cari atau minta ke 2017. Coba, Kang Teh, karena aku belum minta sih, Kang Teh, mau minta ini dong, proposal KP gitu, mau lihat kayak gimana, mau terus ya udah nanti teman-teman nyusun tersebut. Nah, hal yang harus di-remind atau remindernya dari teman-teman nggak bisa daftar KP di banyak perusahaan secara langsung. Jadi harus satu dulu. Satu, nunggu dia kepastian diterima atau enggak, baru kalau misalnya nggak terima, baru bisa daftar ke yang lain. Kenapa? Karena ditakutkan ketika teman-teman langsung kayak nyebar proposal tersebut ke banyak perusahaan, ada nih yang terima, tapi teman-teman diterima di tempat yang lain. Nah, ini kasus kayak gini yang nggak diperbolehkan juga sama dosen sebenarnya. Karena biasanya perusahaan itu akan nge-blacklist kampus tersebut untuk tidak bisa lagi
KP di tempat perusahaan tersebut. Contoh yang aku tahu, aku nggak tahu ya di Tenas, tapi contoh yang aku ambil itu adalah kasusnya di ITB yang setahu aku. Jadi ada mahasiswa teknik industri tingkat akhir waktu itu, dia nyebar KP kemana-mana. Terus salah satu ada namanya PT Mercedes-Benz Indonesia menerima orang tersebut untuk KP di tempat perusahaan tersebut gitu. Tapi akhirnya nggak diambil kan karena diterima di tempat lain. Terus akhirnya Mercedes-Benz nge-blacklist, sudah nggak ngebolehin mahasiswa ITB sama sekali buat KP di tempat mereka lagi. Nah takutnya, aku nggak tahu sih ini udah kejadian di Tenas apa belum, tapi takutnya hal tersebut kejadian dan jadinya malah memperburuk situasi gitu. Yang aku tahu juga kalau misalnya kasus di ITENAS itu adalah pas Kang Imat mau KP. Jadi waktu itu Kang Imat cerita, bukan Kang Imat sih kayaknya, teman-teman 2016 pokoknya cerita bahwa ada cutting yang keterima di 2 tempat, dan dia kan nggak bisa nih kayak memenuhi yang satu lagi. Nah yang satunya itu akhirnya dioper ke Kang Imat gitu, jadi Kang Imat yang ngisi. Kayak gitu. Nah, itu buat kayak, ya gitu tuh nggak boleh gitu intinya. Ya itu aku mau sharing aja soal kasus-kasus KP kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Aku mau nanya. Oh. Kan kalau misalkan KP itu harusnya ngajuinnya 3 bulan sampai 6 bulan tuh. Ya. Berarti kita harus mulai ngajuin dari sekarang dong. Betul. Nanti terus gimana? Kalian kayaknya besok kan perwalian, nggak besok sih ya, Rabu ya. Teman-teman perwalian. Nah, situ sambil ditanyain, Pak, ini kan kalau KP, bilang aja, Pak, saya tuh niat KP itu ngambil di semester pendek ya, semester pendek besok. Nah, menurut Bapak baiknya gimana ya, Pak? Maksudnya kayak nanti kayak gimana gitu sistemnya, karena kan sebenarnya KP itu ada namanya pembimbing, buat KP itu ada dosen pembimbing buat KP. Nah itu coba misal minta masukan gitu ke dosen wali kayak gimana harusnya, karena aku juga belum tahu gimana sistemnya sebenarnya kalau sekarang gitu. Jang. Oke, makasih. Ya paling sih kalau sekarang sih yang bisa teman-teman lakuin kalau menurut aku, teman-teman bisa coba sambil cari perusahaan apa aja yang buka buat KP baik online ataupun offline. Terus yang kedua, tadi kan juga ada info tuh kan yang di-share Ola, berarti kan sebenarnya kita udah boleh nih KP secara offline ataupun online gitu dari kita sendiri. Kalau misalnya offline ya yang penting dari perusahaannya mengizinkan kan, dan sebaliknya gitu. Nah itu juga jadi ya udah gitu, berarti bisa kan buat nanti kita KP di semester pendek kalau memang ada semester pendeknya. Kalau misalnya nggak ada ya berarti nanti mungkin teman-teman bisa ambil KP itu di semester 7 atau semester 8 itu. Gimana guys? Kalau buat penulap tuh, misal kita dapat modul dosen wali, nah itu teh boleh atau enggak? Boleh. Boleh-boleh aja. KP tuh enaknya ngambilnya kapan? Semester pendek. Benar. Yang enak semester pendek. Karena jadi nggak ngebarengin tugas akhir yang lain. Kalau semester 7, ya mungkin bareng penelitian atau mungkin bareng berpap. Kalau semester 8, ya mungkin bareng penelitian bareng berpap. Kayak gitu. Jadi nggak enak. Mending semester pendek. SP itu biasanya di libur semester genap kan iya, di libur semester genap 2 atau 3 bulan biasanya, 2 bulan sih sebenarnya, tapi liburnya bisa sampai 3-4 bulan. Tuh, nah paling sih, ada yang mau tanyain? Kurang ngobrol dulu. Jadi gini, kalau misalkan nanti kan mau ngambil KP di semester pendek tuh, terus mau ngambil penulap di semester 6. Nah, kemungkinan itu kan nanti di semester 6 tuh ada 3 berarti ya. Ada buat proposal KP, terus penulap sama labtek.
Ya. Nah, itu tuh dipikirin lagi kalau misalkan kalian mau KP-nya kapan gitu. Betul. Iya, benar. Orang baru pikiran ya, thank you ya. Ya benar, berarti kalau misalnya teman-teman mau ngambil, waduh berat juga ya, penelitian di semester 7, berarti teman-teman harus nyiapin penulap di semester 6, proposal KP di semester 6, buat sidang di semester 6, lapek 2 di semester 6. Wow. Udah gila. Ya, semangat lah. Ya itu ya, tapi harus benar-benar dipikirin berarti kan. Itu banyak tuh. Itu sih. Jadi mending KP ambilnya kapan? Sebenarnya paling enak, paling ideal itu di semester pendek. Memang paling idealnya di sana. Terus ya paling tinggal kalian gimana manajemen tugas dan waktunya sih di semester 6 berarti. Tapi itu balik lagi, takutnya kalian kesanggupan kaliannya gimana. Ya sebenarnya kalau misalnya dibilang berat, sebenarnya kalau misalnya berat tuh, sekarang pilihannya gini, kalian mau berat di awal atau berat di akhir. KP kalau misalnya mau ngambil semester pendek, berarti kalian harus nyiapin proposalnya di semester 6. Berat kan tuh di awal. Tapi di akhirnya, ketika di tingkat 4, teman-teman agak lumayan santai gitu buat kayak nyiapin seminar-seminar, kayak buat sidang tuh lebih agak santai gitu, karena KP-nya udah. Tinggal sidang KP aja. Gitu. Gimana, Sal? Berarti kalau misalnya aku mau KP di semester pendek, berarti nanti pas perwalian ambil mata kuliah KP? Enggak. Ngambil mata kuliah KP itu nanti di semester pendek. Sekarang cuma bisa nyiapin yang namanya proposal. Jadi aku mah feelingnya yang ngerasanya teman-teman ini yang bisa dilakuin sekarang sampai nanti jangka ke semester pendek itu adalah pembuatan proposal terus sama ngajuin. Itu nggak harus. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngambil matkul tuh cuman kayak persetujuan doang gitu. Ngerti nggak? Kayak cuma persetujuan dari kampus buat anak ini KP gitu. Tapi sebelumnya mah kita udah ada yang diterima KP, setahu aku gitu. Karena harus 6 bulan sebelumnya tuh proposal. Tapi nanti dicoba diskusin lagi deh sama wali, takutnya aku salah. Aku juga belum banyak sharing sih kalau tentang KP. Cuman kayaknya gitu, soalnya memang minimal 6 bulan gitu. Kalau misalnya teman-teman mau KP di semester pendek, kan semester pendek cuma 2 bulan. Nggak mungkin nggak kita ngajuin proposal setelah ngambil matkulnya. Nggak mungkin kan? Itu sih. Gimana, Sal? Cukup nggak? Kayaknya sih kurang sih jawaban gitu. Tadi aku kepental. Oke. Ya, jadi idealnya mah di SP. Karena ya itu bebannya sebenarnya sama-sama aja sih. Tinggal gimana kaliannya, teman-teman maunya bebannya di mana gitu, di awal atau di akhir. Kalau misalnya teman-teman maunya KP itu di semester pendek, berarti kan teman-teman bakal lumayan terbebani lah di awal, di semester 6, karena banyak. Tapi kedepannya kan teman-teman udah kayak lebih santai, di tingkat 4 tuh lebih santai, buat nyusun tugas akhir, penelitian, perpap, tuh udah lumayan santai gitu, karena KP-nya udah kelar. Jadi satu beban udah lewat lah intinya gitu. Ya itu tinggal gimana pilihan kalian gitu sih. Kalau misalnya nggak mau nih, capek lah semester 6 terlalu banyak, ambil aja di semester 7, buat KP di semester 7 kayak gitu, atau di semester 8. Ya udah itu pilihan teman-teman gitu. Tinggal gimana kalian aja. Sama-sama berat sih sebenarnya. Cuman tinggal di mana kalian mau nempatin berat tersebut. Gitu jawabannya. Tuh. Soal tadi pengajuan proposal, mungkin Salsa tadi ke ini kali. Kalau pengajuan proposal, coba aku sendiri belum benar punya informasi yang benar-benar ini gitu soal KP. Nah, teman-teman coba sharing aja nanti ke dosen wali, Pak, ini kan saya mau rencananya mau ngambil KP itu di semester pendek. Nah, ini kan buat ngajuin proposal nggak cukup ya, Pak, buat kalau cuma 2 bulan. Kalau misalnya harus ngambil matkul dulu baru ngajuin proposal. Nah, boleh nggak sih Pak, misalnya kita ngajuin proposal dulu gitu, tanpa ngambil matkul dulu. Nah, kayak gitu. Coba tanyain aja. Karena seharusnya sih kayak gitu sistemnya. Jadi teman-teman ngambil matkulnya itu ya udah ntar di SP. Sekarang mah ngambil matkul apa namanya? Si KP.
Setahu aku gitu. Cuman tanya dulu deh, takut salah. Gitu. Gimana, Sol? Oke, cukup. Makasih. Oke. Oke, Fik, coba kamu mau ambil apa dulu terbuka di sini? Ya, kalau pribadi sih pengennya penulap dulu. Karena memang ada beberapa objektif sih yang pengen kayak dicapai gitu. Ibaratnya kayak lebih milih penulap dulu di semester besok. Buat ambil penulap dulu, penelitian dulu. Tuh ada beberapa alasan lah, bukan ini. Gitu. Cukup. Gimana sih? Ya sok, ya ada. Nggak diikutin ya jangan gitu. Ini mah ada reason sendiri. Penelitian belum tentu 1 semester, perpap pasti 1 semester katanya. Ya iya benar. Kalau misalnya emang nggak benar ngerjainnya sebenarnya. Sebenarnya penelitian tuh juga ya gitu sih, emang penelitian tuh emang nggak pasti. Cuma apa ya? Itu tergantung gimana teman-teman nanti ngejalaninnya gitu. Perpap tuh pasti 1 semester, iya benar. Betul. Tapi ya makanya pertimbangin beban tersebut gitu. Dari aku mah. Kayak itu aja sih yang bisa disampaikan soal kayak nantinya pilihan teman-teman mau kemana, ya itu diserahkan ke teman-teman pribadi. Ya aku harap teman-teman bisa mempertimbangkan dengan baik dan menjalankannya dengan baik. Jangan sampai nanti teman-teman milih penelitian duluan misalnya, terus kayak kasusnya Batam tuh bilang, penelitian nggak taunya nggak 1 semester, nggak beres di semester besok, semester 7. Terus harus ngulang di penelitian lagi di semester 8. Ya berarti kan perpapnya mundur. Ya itu sih yang harus ini lagi. Sebenarnya sama aja gitu. Ada beberapa dosen yang biasanya penelitian lebih dari 1. Enggak, sebenarnya apa ya, kalau dari dosen sendiri merancangnya buat 1 semester gitu. Cuman ya ibaratnya dosen kan juga pengen extend kemampuan kalian kan, kayak mau kayak kalian lebih lagi gitu. Nah makanya biasanya ada yang ngerunnya sampai malam banget, ada yang sampai kayak begadang-begadang. Nah itu buat ngejar hal tersebut. Kalau misalnya teman-teman ngejalaninnya kayak normal life, kayak ya udah ngeran dari misalnya habis beres kelas, terus berhenti kelas dulu, terus baru ngeran lagi sampai sore jam 5 pulang. Ya kayak gitu mah, ya nggak akan beres 1 semester gitu. Gitu, pasti dosen tuh emang kayak gitu, pasti ngarahin kalian buat kayak lebih lagi gitu, pasti. Soal beres atau enggaknya, nah itu tergantung dari usaha teman-teman. Dan gimana kalian manage-nya. Nah itu yang harus dipertimbangin lagi. Tuh soal kayak ngambil penelitian dulu terus atau perpap dulu dengan kasus Batam sih menurut aku kurang apa ya, sama aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ngambil perpap dulu nih, oke selesai perpap, tapi semester depan penelitiannya nggak beres 1 semester, berarti kan harus extend semester jadi 4,5 tahun. Sama aja kan kasusnya, sama kalau misalnya teman-teman sekarang ngambil penelitian dulu, oh ya udah teman-teman ngambil penelitian dulu semester 7, semester 7-nya penelitiannya nggak beres, ya udah berarti kan semester 8 harus ngambil penelitian lagi. Ya kan, perpapnya di semester berapa? 9. Extend juga 1 semester. Nah itu nggak ngaruh sih sebenarnya kalau misalnya soal faktor hal tersebut gitu. Yang mempengaruhi adalah gimana caranya teman-teman bisa manage waktu dengan yang tadi udah disebutin beban-bebannya. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin, ya jangan. Pilih yang lain. Oh iya semester 6 padat banget, harus KP, harus ini. Kayaknya nggak bisa deh. Perpap dulu aja. Emang nggak perpap dulu gitu. Jangan dipaksain karena ngeliat teman-teman yang lain, misalnya banyak yang ngambil penulap dulu. Jangan dipaksain. Tuh. Daripada nantinya berat di kalian. Gitu sih paling. Jadi make sure kalian habis ini ngobrol sama partner, baiknya gimana, sampein sejelas-jelasnya beban kalian ke depannya. Misal ada mata kuliah yang belum lulus, atau memang harus ngulang, atau memang mau diulang karena nilainya kurang baik, itu sampein dengan terbuka sama partner. Terus soal udah ngambil matkul apa aja, semester depan kosong atau enggak, udah kosongnya berapa, kalau masih banyak kayak harus ngambil berapa SKS, nah itu semuanya disampaikan dengan
detail dan terbuka gitu ke partner. Biar teman-teman nanti sama-sama enak buat ngejalaninnya. Bentar, ngambil casan. So, kalau ada yang mau Baik, aku mau nanya. Ya, silakan. Gimana kalau misalkan dengan misalnya setiap partner, setiap orang semuanya itu udah mempertimbangkan baik buruknya, terus semuanya tuh pengen milih penulap. Nah, gimana dari kamu sendiri gimana nanti cara ngaturnya gitu? Oke. Yang jelas aku bakal habis ini mungkin ya. Beberapa kali ke depan mungkin kalian akan, yang pertama tadi konfirmasi dulu soal partner, habis itu mungkin aku bakal nanyain soal kayak kesanggupan dan lain-lain gitu. Jadi aku akan minta secara detail soal informasi yang tadi aku udah sampaikan, soal kalian harus ngulang matkul apa aja, ada yang harus diulang nggak apa gimana. Nah itu aku minta tolong banget kerjasamanya buat disampaikan sama dari teman-teman ke aku gitu, biar nantinya aku juga bisa ngebantu kalian buat ngambil keputusan. Takutnya ya itu sih balik lagi kalian sih, Ceng sebenarnya kalau misalnya emang semuanya mau penulap atau enggak, berarti nanti kuota penulap kan nggak banyak, ya udah aku nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nanti mungkin juga teman-teman bisa dapat masukan dari dosen wali kayak gitu buat ngambil penulap dulu atau perpap dulu. Yang harus digarisbawahi adalah teman-teman harus bisa jujur soal keadaan teman-teman, soal sanggup atau tidaknya teman-teman. Jangan sampai membebani dan jangan sampai ngelihat, oh banyak yang ngambil penulap nih, penulap aja. Jangan sampai kayak gitu. Balik lagi ke kesanggupan, balik lagi ke soal beban ke semester depannya. Aku cuma nyampein aja bahwa sebenarnya seharusnya si perpap tuh sebenarnya harus ada yang ngambil perpap gitu, berapa orang pun gitu di semester depan. Karena ya tadi yang ditakutkan takutnya Pak Jono nggak akan mau ngajar lagi kalau misalnya semuanya ngambil penelitian. Itu juga yang harus coba disampaikan teman-teman. Gini, jadi nanti itu kalau misalkan buat ngambil penulap sama perpap itu kita itu harus rata. Jadi diratain tuh sama yang cutting juga, yang misalkan yang mau ngambil bareng sama kita. Itu sih soalnya nggak ada kuota. Itu aja sih. Harus rata pokoknya untuk kalau misalkan dari satu angkatan itu mau ngambil ya mau bareng gitu. Nah, itu tuh harus bagi dua rata semua gitu. Nggak boleh ada yang nggak boleh lebih gitu intinya. Ya, oke. Masih ya. Jadi kalau misalnya kasus 2017 sendiri, itu yang aku tahu, yang ngambil penulap itu tahun kemarin ada 28 orang, dan perpapnya itu ada 4 kelompok. 4 kali berapa? 3. Sekitar 12 atau 15 orang. Lupa tadi kemarin tuh Kang Dipang nyampeinnya berapa kelompok gitu, 4 apa 5 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sekitar segitu. 28 orang yang ngambil. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang rata, nggak serata itu sih, nggak kayak dibagi dua. Tapi memang harus ada pembagian. Itu sih yang harus digarisbawahi. Memang ada pembagian. Kalau misalnya kasus 2017, ada 28 orang yang ngambil penulap. Ada, tadi yang aku udah bilang, sekitar 4 atau 5 kelompok, lupa, yang ngambil perpap. Dan satu grup perpap itu, satu kelompok perpap isinya 3 orang. Gitu. Atau mungkin 2 orang, I don't know. Kata kemarin sih, kata Kang Dipang, ada kemungkinan juga 2 orang. Tapi 3 sih sekarang, kayaknya semuanya. Gitu. Jadi yang nanya Miceng, Ceng, gimana? Cukup, Ceng? Cukup, baik. Ya, gitu sih. To be honest sih, jadi memang ada yang harus ngambil perpap. Memang harus ada yang ngambil perpap. Cuma ya, apa ya, dari aku juga nggak bisa memaksakan. Aku cuma bisa nyampein plus minusnya. Aku cuma bisa nyampein bahwa kalian harus mikir keras soal kesanggupan teman-teman di sini buat ngambil penelitian dulu atau perpap dulu. Itu. Sisanya, ya aku serahin nanti ke obrolan kalian ke dosen wali, atau ya kalian nanti keputusan dari teman-teman sendiri gitu sama partner.
Gitu. Lalu apa nih? Chat. Kalau perpap kelompoknya itu diacak sama dosen. Iya, diacak. Diacak. Gitu sih paling ya. Aku nggak bisa memaksakan lah. Intinya mah. Cuma ya aku cuma bisa menyampaikan hal tersebut. Tolong pertimbangkan matang-matang. Jangan sampai ngelihat temannya pada penulap, teman-teman sama penulap. Padahal kondisi teman-teman sendiri tidak sanggup gitu atau tidak memungkinkan, tapi melihat teman-teman banyak ngambil penulap, ya teman-teman jadi ikut ngambil penulap. Nah itu salah, itu ya langkah yang salah menurut aku. Gitu. Kalaupun nantinya, ya itu sih, ya paling disusin juga sama dosen wali gitu. Itu kalau baiknya gimana. Gimana guys? Ada pertanyaan lagi? Terus juga soal partner. Ya, soal partner tuh nggak harus apa ya ibaratnya. Teman-teman nggak bisa sih ngelihat kayak, wah ini yang pintar barang yang pintar, terus yang ini yang ibaratnya kurang yang main kurang. Ya jangan dilihat kayak gitu. Kalau partner mah lebih coba pertimbangkan ke kenyamanan. Teman-teman nyamannya sama siapa, teman-teman ngelihatnya atau ngobrolnya nyambungnya sama siapa. Kayak gitu. Jadi lebih enak nanti bareng-barengnya. Toh nanti di perjalanannya teman-teman mengerjakan itu ya teman-teman juga belajar gitu. Teman-teman juga bisa minta bantuan. Yang penting si kedua orang ini dalam berpartner itu sama-sama enak diajak ngobrol, sama-sama ada kabar kalau belum ada progres, bisa jujur, bisa terbuka. Itu soal nanti kayak lah ya aku mah gak kebagian partner yang pintar dah pengaruh gitu. Bisa dilihat juga mungkin di lab segala macam kalau misalnya kita offline ya yang pintar belum tentu di labnya bagus. Itu ya kayak gitu sih. Semoga saling nyaman aja guys. Iya betul. Yang nyaman aja lah pilihnya mas sekarang. Gak usah terlalu mikirin kayak gitu. Atau kalian nanti bakal dibimbing sama dosen. Terus bakal kayak apa ya. Ya belajar gitu sepanjang perjalanan nanti. Tuh. Takutnya teman-teman maksain. Aku maunya main pintar biar ini segala macem. Ntar kaliannya jadi nggak nyaman. Jadi nggak ada komunikasi. Ya gagal-gagal juga kayak gitu. Kasian ke depannya. Tuh. Ya aku menyerahkan ke kalian lah kalau misalnya soal ini, soal partner. Yang penting saling bisa tanggung jawab dan enak kalau dia ngobrol gitu dan ada kabar. Tuh. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sok, serat. Aku mau nanya lagi. Sok, silakan. Terus kalau yang belum praktek 1 itu gimana, Pik? Oke, setahu aku ya, nggak tahu kebijakan nanti gimana. Kalau misalnya teman-teman mau ambil yang namanya tugas akhir, teman-teman harus sudah lulus dulu praktek 1. Kalau misalnya besok teman-teman maksain buat ngambil penulap, terus ternyata ketahuan nih atau di sikatnya tidak dicantumkan syaratnya praktek 1 harus sudah lulus. Nah bisa aja kayak kasus kemarin juga laptek ada yang ternyata belum lulus mata kuliahnya akhirnya ibaratnya nggak diperbolehkan. Nah, kayak gitu sih. Ceng. Jadi setahu aku yang aku tahu teman-teman kalau misalnya mau ngambil tugas akhir apapun bentuknya mau perpap itu lapteknya harus sudah lulus dulu dua-duanya. Itu sebaliknya kayak misalnya kita ngambil penulap di semester 6. Tapi ternyata nantinya di sepanjang perjalanan kita udah sidang nih semester 6. Sidang penulap, tapi ternyata laptek 2-nya nggak lulus, harus ngulang. Ya, berarti besok kita nggak bisa penelitian gitu. Partnernya harus bisa nyari lagi, setahu aku gitu, atau kayak konsul ke dosen pembimbing. Ini setahu aku ya. Tuh, laptek pernah ada yang ngulang nggak? Banyak. Tuh. Dan aku mau nanya lagi. Sok. Ntar aku selesaiin dulu ya. Dan kebanyakan tuh laptek ngulang tuh biasanya gara-gara partnernya. Gitu. Jadi ya ini gambarannya juga buat teman-teman buat nyari partnernya emang enak. Karena kan kalau laptek 2 tuh memang pembagian kelompoknya sama atau partnernya sama dosen. Jadi nggak enak kalau misalnya penelitian, kalian bisa sendiri. Nah itu pilih yang benar-benar emang nyaman. Buat diajak ngobrol dan bisa bertanggung jawab gitu. Sok, Ceng.
Mau nanya, kalau misalkan flow yang belum LabTeX 1 gimana tuh alurnya? Sebenarnya bisa dibayangin sendiri sebenarnya sih. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa belum ngambil LabTeX 1, berarti kan kalau misalnya kita andaikan aja lah kasus 1 adalah LabTeX 2-nya teman-teman bisa ambil. LabTeX 2 berarti semester depan LabTeX 2 dulu, terus semester 7 LabTeX 1. Kayak gitu. Nah, di LabTeX 1 lagi berjalan LabTeX 1, teman-teman bisa ngambil penulap dulu. Ya, sambil ngambil penulap. Jadi semester 8-nya teman-teman bisa penelitian, semester 9-nya teman-teman bisa perpap. Itu jadi mundur setengah tahun. Itu Ceng. Kalau misalnya kasus 2 adalah LabTeX 2-nya ternyata nggak bisa juga, jadi LabTeX 1 sama LabTeX 2 belum bisa, ya berarti 1 tahun ke depan teman-teman LabTeX dulu. Baru di semester 9 dan 10 ngambil tugas akhir. Gitu sih. Kasus 3, misal LabTeX 1-nya ikut kemarin, tapi LabTeX 2-nya nggak bisa. Ya berarti kayak tadi lagi aja. Berarti gimana tuh? Ya kalau misalnya begitu, berarti di semester 7 kalian nggak bisa ngambil tugas akhir apa-apa. Di semester 8 teman-teman ngambil LabTeX 2 bareng penulap. Di semester 9 itu ngambil apa namanya? Semester 9 ngambil penelitian atau perpap, ya di semester 10 perpap gitu sih. Udah keluar siapa aja yang mau perpap atau penelitian duluan. Ya sebenarnya taruh deh ke Miceng dulu. Miceng cukup apa nggak, Ceng? Cukup. Kayak gitu sih. Jadi gambarannya kayak gitu. Udah keluar siapa aja yang mau perpap atau penelitian duluan. Kalau siapa yang mau penelitian atau perpap duluan sebenarnya ditentuin sama kita sebagai mahasiswa dan nanti mungkin sama dosen wali. Itu. Jadi nggak ditentuin sama dosen siapa-siapanya aja, itu balik lagi ke kitanya. Cuma biasanya memang ada ibaratnya pembagian kursi, benar kayak Apple. Pembagian kursi. Jadi ada yang penelitian dulu, ada yang perpap dulu. Karena ditinjau dari kapasitas lab. Itu yang nggak bisa semuanya. Gitu, guys. Ada pertanyaan lagi? Fik, kalau semester 6 ambil penulap, tapi amit-amit ya LabTeX 2-nya nggak lulus. Nah, nanti itu penulapnya juga nggak ikut ngulang. Enggak, penulapnya enggak. Cuma, jadi kalian penelitiannya mundur. Nggak bisa penelitian besoknya. Di semester 7-nya nggak boleh penelitian. Harus beres dulu LabTeX-nya. Itu sih, makanya aku bilang LabTeX 2 itu riskan. Udah mah, kalau misalnya nggak lulus. Jadi ya itu yang harus dipertimbangin kalau misalnya teman-teman mau ngambil penulap. Di semester dulu bakal padat. Dan ada namanya LabTeX 2, ada yang makhluk namanya LabTeX 2 yang riskan. Kalau misalnya teman-teman udah penulap nih, udah sidang, udah tuh ACC sidangnya. Tapi LabTeX 2 ternyata nggak lulus. Ya berarti teman-teman semester 7 nggak bisa penelitian. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Semester 8-nya kalian LabTeX 2 dulu. Baru nanti penelitian di semester selanjutnya. Gitu. Tapi semester 7 boleh ambil perpap. Nggak boleh. Karena ada yang belum lulus LabTeX-nya. Jadi belum tahunya dari 18 siapa aja. Basically hampir semuanya aku belum tahu sih kepastiannya gimana. Makanya aku harap dengan ada forum ini teman-teman nantinya bisa ngabarin aku. Biar aku bisa data soal partnernya sama siapa, mau ngambil apa dulu, dengan segala hal yang udah teman-teman pertimbangkan dengan partner. Gitu. Nantinya ketika data tersebut udah jadi, udah aku pegang, aku akan rilis di grup. Udah gitu, nggak boleh ada yang tiba-tiba atau diem-diem ternyata ngambil penulap, padahal sudah memastikan dia perpap dulu. Tuh. Paham nggak maksud aku? Jadi ntar dia bilang ke akunya perpap, tapi tiba-tiba pas mungkin BDATM ya, mungkin kayak gitu udah jauh kan ke depan, BDATM atau perwalian besok, ngambilnya ternyata penulap. Ya itu nggak boleh. Itu kan udah pokoknya ketika udah di-share nih si data, udah di-share, ya udah itu udah fix gitu. Ya teman-teman semua tahu siapa aja yang perpap dulu, siapa aja penelitian dulu. Gitu. Itu guys.
Aman nggak? Terus aku juga mau ngasih tahu benefitnya kalau misalnya teman-teman ngambil nggak jadi deh. Skip. Gimana? Saya mau tanyain. Ada pertanyaan lagi nggak? Coba ya. Ya paling itu sih, aku mengharapkan teman-teman udah bisa ngasih nama partnernya ke aku dan mau apa dulu. Tapi dipertimbangin dulu baik-baik. Sok. Gini, kalau misalkan nunggu buat data dulu, berarti kita harus ada rapat lagi dong. Rapat apa tuh ya? Ya rapat pembagiannya. Kan biar adil dong, kalau misalkan nanti yang nentuin kamu doang, nantinya itu takut ya emang ada yang beberapa yang emang udah ngerancanain dari awal, terus dia itu gara-gara ditunjuk sama kamu kayak gitu ya mau gimana lagi gitu. Padahal dia udah ngerancang dari awal gitu, punya rencana tersendiri. Makanya mending ti ayeuna pokoknya manu yang mau ngambil penulap dulu atau misalkan nanti pas mau langsung perpap dulu gitu. Ituin aja sekarang lama. Oke. Jadi basically gini, bukan tadi itu yang aku bilang adalah bukan berarti aku yang nentuin kalian mau perpap dulu atau penelitian dulu. Aku mengharapkannya. Jadi gini, teman-teman habis ini teman-teman pertimbangin dulu aja. Kenapa nggak sekarang juga ditentuinnya? Karena aku rasa penentuan ini tuh perlu pemikiran yang matang dulu gitu. Teman-teman santai dulu, pikirin matang-matang dulu, diskusin dulu baik buruknya apa, terbuka dulu sama partner kalian, kayak gitu, terus baru bisa kayak mutusin bareng-bareng ya, keputusan bareng-bareng dari partner kedua orang tersebut buat kayak, yaudah kalau mau kita mah penelitian dulu, yaudah kita mah perpap dulu aja, gitu, karena terlalu berat atau apa. Makanya tadi aku juga nyampein bahwa teman-teman harus bisa jujur sama diri teman-teman sendiri, sama partner nanti, harus bisa jujur, harus bisa saling terbuka. Tuh, biar nanti ke depannya nggak sulit. Tuh, soal tadi bukan berarti orang yang nentuin. Jadi orang di sini cuma menghimpun data. Jadi teman-teman kasih tahu ke aku gitu. Teman-teman maunya apa, partnernya siapa. Nanti aku data, udah. Nanti kan kelihatan siapa aja yang bakal penelitian dulu, siapa aja yang bakal perpap dulu. Kalau memang nantinya nggak seimbang, sebenarnya nggak apa-apa juga. Nanti coba paling aku diskusiin ke dosen gitu, baiknya gimana, khususnya mungkin ke Pak Jono sebagai dosen pembimbing perpapnya yang di semester ganjil, baiknya seperti apa gitu. Kalau misalnya ternyata yang ngambil perpapnya dikit banget gitu, sedangkan penulap yang banyak gitu. Terus juga kan ya paling itu nanti mungkin Pak Jono yang mungkin akan ngambil decision atau mungkin dosen wali kalian. Itu antar dosen lah. Aku tidak di sini, aku cuma menegaskan bahwa aku tidak mengambil keputusan apapun sama sekali tentang diri kalian gitu. Yang menentukan adalah kalian sendiri. Aku cuma membantu mewadahi, teman-teman kasih datanya ke aku, nanti aku share ke angkatan biar semua kelihatan jelas, clear gitu siapa aja. Gitu. Kalau misalnya nanti memang ada perubahan itu bukan dibuat sama aku, tapi sama kalian atau sama dosen yang memang berwenang. Tuh sih paling. Gitu sih ya. Kalau misalnya butuh rapat angkatan lagi atau enggak, mungkin butuh ketika memang nanti pembagiannya tidak sesuai, ternyata lebih banyak yang penulap dulu daripada perpap dulu. Cuma ya itu kan nanti juga bakal didiskusin sama dosen dulu baiknya kayak gimana. Itu. Berarti harus ada koordinasi juga sama tingkat atas ya. Iya, betul. Tapi nanti ya mungkin koordinasinya bisa lewat Kang Awakangnya aja ke Kang Awakang 17. Tuh. Itu sih. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, ya paling gitu sih. Aku cuma mau bantu lah di sini biar teman-teman jelas gitu soal beban-bebannya nanti gimana.
Jangan sampai ya gitu. Ya sampai ntar di tengah jalan menyerah dan segala macam, nggak pengen lah. Tuh. Ada yang mau ditanya lagi, mangga. Aku cuma mengharapkan kalian maksimal di hari Selasa harus sudah punya keputusan di antara kalian berdua sama partner. Berarti harus yang belum punya partner berarti PR harus nyari partner. Kalau yang udah punya partner berarti harus bisa diskusi dulu soal keputusannya harus seperti apa. Dan diskusi tersebut harus coba jujur. Tuh. Jihad mana? Aku udah WA, aku udah telepon, nggak ini dia. Nggak tahu Jihad ada masuk nggak Jihad? Jihad nggak ada. Bagus banget emang bocah. Harus fix 2 orang penulap ya, 2 orang. Nggak bisa 3, 2. Partner 2 aja. Tuh. Ya, sok. Tergantung urgensinya, Pik. Oh iya, sok. Iya, Cal, tergantung urgensi. Cuman normalnya tuh 2 orang. Jadi sekarang ya 2 orang dulu aja gitu. Biasanya yang 3 orang tuh sebenarnya mereka tidak merencanakan di awal, tapi itu ada kelompok yang dipecah karena mungkin terlalu banyak. Itu kasusnya gitu biasanya kalau yang 3 orang. Gimana, Ceng? Menanya. Kan ini pasti ada ekstensi 19 atau 18 yang ikut penelitian atau perpap bareng kita. Nah, itu juga harus kasihin data ke kamu, misal dia partner sama siapa, mau ambil penelitian atau perpap dulu, atau gimana? Iya, yang bareng sama kita harus. Yang bareng sama kita yang di bawah aja ya, yang mungkin 2019, karena kan kalau aku koordinasi sama Kang 2019, ada Teh Bella nggak di sini? Ya berarti Teh Bella nanti harus ngomong ke aku siapa Teh Bella. Ya Teh ya. Nggak ada nih Teh Bella. Ya berarti ya kayak gitu pokoknya. Aku ada. Ya gitu ya Teh. Jadi paling nanti kabarin aku ya Teh soal siapa partnernya. Terus mau penulap dulu atau perpap dulu? Maunya ngambil penulap dulu, perpapnya semester ganjil. Oke, ya nanti kabarin ke aku aja partnernya Teh. Yang gitu. Iya, Fik. Oke, makasih Teh. Gitu, Ceng. Jadi harus, cuma kalau misalnya 2017 mah ke Kakang 2017 aja. Nanti aku juga bakal sering banget ngobrol sama Dipang kok kalau soal ini mah. Tapi kalau 19 kan mereka masih kurang lah buat diobrolin masalah tugas akhir ya. Jadi lebih baik kayak ke aku langsung. Gitu. Gimana, Ceng? Cukup? Cukup. Oke, dari yang lain ada lagi. Ya, terus itu sih paling Jihad tuh coba tolong apa ya. Jihad tuh udah aku wanti-wanti buat dari berapa bulan yang lalu ya. Lupa. Dari awal praktek kayaknya deh. Cari partner. Cuma ya gitu. Dari kemarin. Coba. Aduh. Ya teman-teman bantulah mengingatkan gitu Jihad buat kayak nyari partner. Atau misalnya emang Jihad belum punya partner ya mungkin minta bantuannya untuk dicarikan gitu yang cocok-cocoknya siapa, cocokologi lah. Gitu kasihan soalnya ada si Eta ge cuek-cuek wae anjay. Takutnya ketinggalan informasi, dia kan sering gitu tuh. Kayak ketinggalan informasi jadinya ya gitu. Jihad sama Nesa kan. Itu cocok. Cuma Nesa nggak mau berkomentar. Setuju. Ya udah. Nah, paling ya gitu sih bantulah. Jihad kadang suka ini. Udah tahu aku Jihad udah punya partner. Udah punya partner. Tapi Jihad mah kalau dihubungin susah. Kapok. Tadi aku nanya Memet, terus Memet jawabnya sama Jihad katanya. Oh, berarti gitu. Udah ya. Ya, soalnya kemarin Apple yang nyaranin buat sama Gian aja, Gian. Cuman dari si Jihadnya udah kemarin belum ngechat. Ya boleh. Cuman sekarang berarti udah fix ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu udah ada sama Memet mah. Itu oke. Ada lagi yang mau ditanyain?
Kalau misalnya sekarang ada partner yang nggak datang atau teman-teman yang nggak datang, tolong sampein ya buat apa aja yang harus disiapin, tantangan plus minusnya dan segala macamnya itu coba tolong disampaikan khususnya ke partner kalian masing-masing. Jadi aku cuma mewanti-wanti sekali lagi, tolong jujur ke diri sendiri, ke partner, dan saling terbuka tentang apapun ke partner mulai dari sekarang. Karena jangan sampai kalian sekarang menutup diri dan akhirnya bakal kesulitan di semester depannya atau ketika menjalankan hal tersebut gitu. Bukan aja satu orang yang bakal rugi tapi 2 orang gitu. Jadi sampai merugikan orang lain dan merugikan diri kalian sendiri gitu. Gitu. Kalau sekarang kalian nggak sanggup buat penulap dulu, ya jujur sama diri sendiri, jangan sampai ngelihat teman-temannya banyak ngambil penulap, akhirnya ngambil penulap. Begitu juga sebaliknya. Dan harus komit sekomit-komitnya dengan partner. Betul, harus komit. Kalau misalnya nanti di perjalanan menyusun penelitian atau penulap bareng, nggak ada progres, ya sampaikan. Belum ada progres, orang teh lagi sibuk, kia. Nah, itu harus disampaikan dengan jujur. Partnernya harus coba memahami dan kayak ngebimbing atau mungkin membimbing atau didiskusikan lagi lah baiknya seperti apa. Jadi yaitu wanti-wantinya, terus wanti-wantinya ya gitu, harus cari partner yang emang udah nyambung sama saling mengerti. Karena pasti ntar ada yang marah segala macam di dalam kehidupan berpartner. Buat santai lah tapi jangan jadi stres. Ya, aman guys. Kalau aman, ada pertanyaan lagi dulu nggak? Ya, aku kasih waktu deh. Kurang belum ada partner, Pik. Mana belum ada partner? Udah nyari belum? Siapa aja kandidatnya? Kandidatnya si Giomen, cuman si Giomen sama si Amal. Anjing, guys ya. Terus, siapa lagi? Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Icang, siapa Icang? Ica sama Nesa. Udah fix itu teh. Oh, katanya Ica masih rencana doang sama Nesa. Oh, masih rencana. Bangke, emang. Ini kata Ica, Icanya ada di sini soalnya. Oh gitu, Cal. Ya udah. Aku sama siapa ya? Sama aku mau. Oke. Tadi kompromi sih sama. Kebebasan ini. Aduh. Parah. Ya udah. Ntar itu kalian diskusikan lah di di internal, di chat lah masing-masing lah. Ntar terjadi keributan lagi. Ada yang mau tanya lagi dulu nggak? Jadi yang UY kalau misalnya belum punya partner, coba cari dulu. Coba nanti juga coba chat orang kalau misalnya emang butuh pencerahan buat siapanya. Sambil orang coba data juga siapa aja yang belum dapat partner. Nanti mungkin bisa dicocokin. Gitu. Paling itu sih. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau yang mau tanyain. Simpulannya apa ya? Ada yang mau tanya dulu ntar baru disimpulan. Udah jam 5 ya. Cepet bener. Oke. Misal ngambil matkul ke bawah, berarti kuliah semua 20 dong. Maksudnya? Iya, tergantung matkul yang diulang, Wit. Oh, I don't know kalau itu. Nggak tahu tak kalau itu. Ya benar harus ditanyain. Nanti coba ditanyain ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, paling kesimpulannya adalah teman-teman harus bijak dalam memilih nanti teman-teman mau ngambil apa dulu. Yang pertama, harus bisa bisa jujur sama diri sendiri soal kemampuan, bisa jujur dan bisa terbuka juga sama partner soal beban dan kesanggupan buat milih yang mana dulu. Terus yang ketiga, tadi juga udah disampaikan kan beban-beban apa aja yang harus teman-teman tanggung kalau misalnya ngambil A dulu atau B dulu. Ngambil penelitian dulu atau perpap dulu. Tadi udah disampaikan juga, pertimbangkan baik-baik dan matang-matang buat hal tersebut bareng partner. Tuh. Keempat,
tugas kalian sekarang buat ini adalah kalau misalnya nanti teman-teman adalah pertama mungkin diskusi dulu sama partner, baiknya kayak gimana, saling terbuka dulu, pertimbangkan matang-matang dulu buat ngambil apa dulu, nanti kabarin ke aku biar aku bisa data, biar aku bisa masukin Excel, dan nantinya aku bakal share di grup angkatan. Itu yang kedua. Terus untuk KP yang kelima nih ya, berarti yang kelima. Untuk KP dari aku sendiri belum punya informasi yang banyak, tapi teman-teman mungkin bisa sambil disiapin aja. Pertama adalah daftar perusahaan yang membuka KP, baik itu offline ataupun online, dan siapkan yang namanya proposal. Berarti teman-teman mulai dari sekarang harus coba nyari contoh-contoh proposal dari angkatan 2017. Tuh, mau minta dong teh proposal KP. Dan aku mohon banget, kalau misalnya ada informasi apapun, misalnya kayak soal perusahaan-perusahaan, atau teman-teman dapat contoh proposal KP, tolong di-share di grup angkatan. Aku minta tolong banget. Tuh, biar apa? Biar teman-temannya bisa tahu gitu. Biar bisa sama-sama bareng-bareng berjalannya. Karena kan sebenarnya apalagi informasi perusahaan KP ini kan krusial gitu buat menentukan. Mungkin ada teman-teman yang punya banyak channel dan akhirnya informasinya bisa banyak. Ada juga yang mungkin kurang banyak channel buat kayak mendapatkan informasi tersebut. Jadi tolonglah kita berbagilah di grup angkatan. Itu toh akan jadi amal jariah buat teman-teman. KP kan boleh berapa orang aja kan, proposalnya sendiri-sendiri. Proposal masing-masing. Kalau berapa orang di satu perusahaan bebas. Selama perusahaannya menerima. Gitu. Itu paling kesimpulannya, teman-teman. Jadi aku mengharapkan habis rapat kali ini, teman-teman bisa diskusi dulu sama partner. Yang belum punya partner, coba cari partnernya yang cocok. Nah, gitu. Terus habis itu, coba kabarin aku soal keputusannya seperti apa. Tapi biasanya perusahaan ngebatasin orang kan. Biasanya iya. Apalagi ke situasi kayak gini, pasti. Cuma kan kita nggak tahu. Selama emang teman-teman diterima, ya udah jalanin. Nggak usah sampai harus tahu berapa-berapanya. Gitu. Jangan terlalu banyak bisi kita kayak anak SMKPK. Ya, setahu sih yang udah sering KP mungkin 3 atau 4 orang atau 5 orang semisal di satu perusahaan tuh nggak lebih dari 5 setahu di satu perusahaan. Tapi rata-rata 3, 2, ada yang 4 kayak gitu. Mau KP tapi nggak bisa praktik apa-apa. Ya gitu paling guys. Jadi aku minta tolong juga buat nanti diskusin sama dosen wali teman-teman soal baiknya seperti apa. Nah, kalian kan udah punya keputusan, cuma kan yang bisa lebih menyarankan dan punya kapasitas untuk ngarahin itu adalah dosen wali kan, atau dosen lah intinya. Kalian sharing juga dulu ke dosen wali kalian baiknya seperti apa. Jangan memaksakan kehendak. Itu. Terus buat soal KP juga harus banget tuh ditanyain ke dosen wali besok ya. Minta tolong buat yang dosen walinya terbuka, yang baik, yang memang menjelaskan. Ini minta tolong buat buat kayak ditanya gitu. Itu KP gimana? Jangan sampai ya ntar kita malah, Pak ini saya semester 7 mau KP di SP. Nggak usah lah. Kan itu mah libur. Kalian ke pesantren aja. Jangan. Aduh Pak Diki. Janganlah. Ya sabar ya. Terserah kalian. Betul, itu bahasa udah normal lah bahasa Pak Diki. Saya mah terserah kalian dah. Nasib sama. Paling itu aja ya. Jadi minta tolong buat hal tersebut gitu. Jangan lupa berbagi juga di grup angkatan. Jangan lupa berbagi. Soal KP khususnya informasi. Terus kalau misalnya ada yang memang belum dapat partner, silakan aja chat ke aku atau Arya. Nanti kita sama-sama bantu buat cari siapa yang belum dan siapa yang cocok sekiranya sama teman-teman. Gitu. Gimana guys? Aman? Tik mau nanya. Oh. Kalau semester 6 boleh ngambil perpap nggak? Semester 6 nggak boleh. Nggak boleh semester 6 nggak boleh sambil perpap. Oke.
Oke, aman ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyain? So, kalau ada yang mau disampaikan juga bukan bentuk pertanyaan, boleh emang enggak? Kali aja ada kata-kata mutiara atau pesan-pesan buat teman-temannya. Ada nggak? Aku ada. So. Semangat ya modul J. Kurang asem. Udah beres. Satu modul B, jangan lupa kerjain. Ya, Pik? Ya. Betul. Udah. Satu lagi, ini mah aku pasti ini sih berat banget. Satu yang lain udah beres ini gitu. Karena aku ngerasa juga makin sinte liburan makin menunggu. Jadi males. Ya. Oke. Makasih, Jam. Yang lain, ada yang mau disampaikan kah? Ada yang mau ditanyain kah? Silakan. Pesan-pesan buat teman-temannya mungkin. Ada? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada, paling gitu aja. Dari aku sendiri, paling itu sih. Nanti ini rekamannya di share. Di upload YouTube aja paling, ntar di share linknya. Ya.